Halo teman-teman, selamat datang di Sim Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar teori tentang neurogenic bladder. Tetap fokus, keep studying, and let the magic work. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai neurogenic bladder ya. Sebenarnya kasus ini cukup jarang keluar ya, khususnya di bidang neurologi jarang. Lebih sering jadi bagian bahasan di urologi. Nah, SKDI kasus ini itu adalah 3B. Artinya kita harus mampu memberikan tata laksana awal di situasi gawat darurat. Sebenarnya neurogenic bladder itu sendiri sih jarang menjadi suatu hal yang gawat darurat ya. Tapi beberapa etiologinya, beberapa penyebabnya, seperti trauma medula spinalis gitu ya, mungkin itu butuh tata laksana yang cepat. Pada kondisi itu memang SKDI-nya jadi 3B gitu ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang bladder dysfunction atau gangguan kandung kemih ya, kita bisa membaginya menjadi dua golongan besar ya, yaitu neurogenic dan non-neurogenic. Neurogenic sesuai namanya artinya gangguan bladder itu dikarenakan kelainan fungsi regulasi syaraf yang mengaturnya ya. Sedangkan yang non-neurogenic itu karena ada sebab urologi mungkin atau sebab lain selain syaraf ya. Nah, neurogenic nanti akan kita bagi lagi jadi dua, yaitu yang detrusor hiperrefleks dan detrusor hiporefleks ya. Hiperrefleks artinya jelas berkemihnya itu sulit ditahan ya. Jadi sulit dikontrol gitu. Jadi gejalanya itu inkontinensia urin. Sedangkan yang hiporefleks itu sulit untuk memulai berkemih. Jadi gejalanya akan retensi urin. Kurang lebih begitu ya. Nah, kalau yang non-neurogenic itu akan dibagi menjadi infravesical obstruction dan functional atau non-organic enuresis. Infravesical obstruction artinya ada kelainan anatomis yang menyumbat fungsi alami kandung kemih untuk mengalirkan urin ke bawah gitu ya. Paling seringnya adalah BPH, benign prostate hyperplasia. Kalau yang non-organik ini artinya tidak ada kelainan anatomis, jadi gejalanya itu disebabkan mungkin oleh psikis atau faktor-faktor lain di luar struktural gitu ya. Oke, supaya lebih kebayang, kita simak dalam bentuk bagan. Nih, di sini saya punya bladder ya, kandung kemih, internal sphincter dan external sphincter. Nah, kapan mulai muncul refleks kandung kemih untuk mengosongkan diri gitu ya, untuk berkemih? Yaitu ketika urin sudah mulai mengisi bladder sedikit lebih dari setengahnya ya. Lalu mekanoreseptor dalam dinding kandung kemih akan menyampaikan sensasi regangan ke pusat parasimpatis di sakral 2-4. Nah, kemudian dari segmen sakral itu keluarlah impuls parasimpatis untuk mengkontraksikan detrusor ya, otot dinding kandung kemih. Dan dia juga akan merelaksasikan internal sphincter. Nah, dengan mekanisme ini, urin akan turun mengalir sampai hanya ditahan oleh external sphincter, gitu ya. Nah, itu terjadi secara refleks, teman-teman, secara tidak sadar ya. Jadi, di titik ini, kita bahkan belum tahu bahwa kita ingin berkemih, gitu. Karena belum ada informasi sensorik yang sampai ke cerebrum, sampai ke otak besar kita, ya. Supaya kita sadar bahwa kita ingin berkemih, sensasi regangan ini ada yang naik ke pusat berkemih di batang otak, lebih khususnya di pons ya, disebut pontine micturition center atau PMC. Dari sini baru dia naik ke korteks di lobulus parasentral, bagian dari lobus frontal ya. Nah, di titik ini kita baru dapat menilai apakah secara sosial dan lingkungan kita bisa berkemih sekarang atau enggak nih ya. Misalnya kalau kita lagi di tempat umum, jauh dari toilet, berarti kan kita tidak ingin berkemih dulu ya. Nah, lobulus parasentral ini akan memberikan perintah ke PMC ya untuk mengaktifasi motorik sadar atau somatomotorik di sakral 2-4 untuk mengkontraksikan external sphincter ya. Dengan ini kita tahu bahwa external sphincter itu beda dengan yang internal ya. Kalau yang eksternal itu sifatnya volunter atau sadar ya. Nah, selain dari motorik sadar ini, PMC juga memberi perintah ke pusat simpatis torakal 12 sampai lumbal 2 ya. Impuls simpatis ini dia akan memberi perintah bladder untuk relaksasi dan internal sphincter untuk kontraksi, lawannya dari parasimpatis ya. Akibat proses-proses ini, miksi bisa ditahan ya gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa
proses ini dipelajari ya. Jadi proses menahan berkemih ini dipelajari, bukan dari kita lahir udah punya gitu ya. Makanya anak-anak yang di bawah 4 tahun itu masih suka ngompol ya kan pas tidur. Nah itu karena ini mekanisme ini dipelajari. Dan anak-anak itu perlu toilet training ya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita ingin berkemih ya. Jadi udah bisa berkemih nih. Maka jaras kesimpatis dan somatomotoriknya akan diinhibisi ya. Nah, maka tidak akan ada lagi impuls yang merelaksasikan kandung kemih dan yang mengkontraksikan kedua sphincter. Akhirnya refleks parasimpatis mengambil alih, kandung kemihnya kontraksi, dan urin akan mengalir keluar. Begitu. Kurang lebih fisiologinya gitu ya. Kalau kita ngomongin disfungsi kandung kemih, seperti yang udah disebut di awal, berarti bisa ada 2 kelainan ya. Kalau nggak bisa miksi, artinya retensi urin ya kan. Atau nggak bisa juga nggak bisa nahan miksi alias inkontinensia gitu. Jadi ada 2 jenis. Nah, kita bahas sekarang yang retensi urin dulu ya. Kalau gangguan ini berarti bisa ada 2 lokasi lesi yang kita curigai di bagian ini ya. Yang pertama kalau lesinya ada di pusat parasimpatisnya ya. Kalau pusat parasimpatis terganggu, berarti semua mekanisme refleks pengosongan ini akan hilang ya refleksnya. Sehingga urin nggak bisa mengalir keluar, walaupun kandung kemihnya udah penuh dan distensi banget, tetap nggak bisa keluar, ya. Nah, lokasi lesi yang kedua, itu kalau di saraf sensoris yang membawa sensasi regangan ini. Nah, bayangin kalau nggak ada yang menyampaikan sensasi regangan, ya. Jelas nggak akan ada refleks yang terjadi, ya kan? Akhirnya urin juga tidak bisa dikeluarkan, begitu. Retensi urin ini termasuk dalam kelainan yang disebut arefleksia detrusor ya. Gejalanya itu keinginan berkemih yang menurun ya, tidak bisa menginisiasi berkemih, pengosongan kandung kemih incomplete hingga akhirnya menyebabkan inkontinensia overflow. Nah, kita akan bahas tentang jenis inkontinensia ini di belakang nanti ya. Untuk lokasi lesi di pusat parasimpatis sakral seperti gambar ini ya, etiologinya itu bisa karena sindrom cauda equina, sindrom konus medularis ya, lumbar spinal stenosis. Nah, ini kelainan di mana kanalis spinalis ya, saluran tempat adanya medula spinalis itu menyempit di segmen lumbal ya, sehingga medula spinalisnya terhimpit gitu, terjepit. Atau bisa juga tethered cord syndrome. Nah, itu di mana konus medularisnya ya, ujung dari medula spinalis itu posisinya terlalu bawah dan dia melekat. Nah, jadi ada gangguan di konus medularisnya juga di kelainan itu ya. Sedangkan kalau yang kelainannya di saraf sensoris ya, etiologinya bisa poliradikulitis. Nah, ini bisa disebabkan Guillain-Barré syndrome atau polineuropati diabetik atau alkoholik. Jadi orang-orang diabetes bisa juga nih ada neuropati yang menyebabkan gangguan miksi ya. Bisa juga tabes dorsalis akibat sifilis. Bisa trauma saraf akibat operasi pelvis ataupun terapi radiasi ya. Jadi trauma terhadap syarafnya langsung itu bisa. Nah, tadi itu yang manifestasinya retensi urin ya, tidak bisa berkemih. Gimana kalau yang manifestasinya berkemih terus, yaitu tidak bisa menahan atau inkontinensia urin ya. Maka di sini kelainannya ada di jaras di atas pusat parasimpatis sakral, baik itu medula spinalis, batang otak, ataupun lobulus parasentral di korteks. Nah, kalau ada gangguan di salah satu atau beberapa tempat ini ya, maka baik sistem simpatis maupun somatomotorik untuk menahan berkemihnya jadi tidak berfungsi, betul ya. Alhasil, refleks parasimpatisnya bakal jalan terus tanpa tahanan dan urinnya jadi keluar secara involunter gitu. Nah, kelainan ini disebut juga detrusor hiperrefleksia ya. Gejalanya ada urgensi untuk berkemih, urge incontinence, dapat pula disertai detrusor sphincter dysynergia ya. Ini artinya ada urgensi tapi pengosongan kandung kemihnya juga incomplete karena sphincternya itu dia tidak sinergis ya. Jadi dia menutup pada waktu yang tidak sinkron dengan kontraksi detrusornya, begitu kurang lebih ya. Nah, etiologi dari kelainan ini bisa multiple sclerosis, stroke, hidrosefalus ya, terutama yang khas itu yang normal tension atau normal pressure hidrosefalus ya. Parkinson's disease juga bisa karena degenerasi korteks pengatur kandung kemihnya itu. Lalu trauma medula spinalis bisa ya, atau tumor yang melibatkan lobus frontal ya.
Nah, tadi kita udah bahas tentang pathways-nya nih. Teman-teman dapat 2 tipe inkontinensia tadi ya. Yang pertama itu overflow, yang kedua itu urge incontinence ya. Yang overflow pada detrusor arefleksia ya kan, sedangkan yang urge itu pada detrusor hiperrefleksia ya. Sebenarnya mereka itu apa? Kita bahas di slide selanjutnya ini ya. Pertama, overflow incontinence. Di sini sesuai namanya, overflow artinya inkontinensianya itu disebabkan pengosongan kandung kemih yang sebelumnya itu incomplete atau bahkan tidak bisa sama sekali ya. Nah, ini menyebabkan kandung kemihnya itu penuh atau setidaknya ada sisa urin gitu ya. Nah, nanti sisa urin ini akan menetes keluar perlahan-lahan secara involunter, dribbling gitu ya namanya. Nah, etiologi ini paling seringnya itu BPH ya, benign prostate hyperplasia. Bisa juga karena neurogenic bladder tipe detrusor arefleksia yang tadi. Jadi saking urinnya penuh, dia jadi kandung kemihnya udah nggak muat lagi, netes-netes lah dia urinnya keluar gitu. Nah, yang kedua ada urge incontinence. Di sini detrusornya itu hiperrefleks ya, sehingga kandung kemihnya yang seharusnya belum mengosongkan diri malah berkontraksi yang tidak dapat ditahan gitu. Etiologinya adalah neurogenic bladder tipe detrusor hiperrefleksia yang tadi ya gitu. Selanjutnya yang ketiga ada stress incontinence. Ini sebenarnya jarang disebabkan secara neurogenik ya. Tapi penting juga buat kita tahu ada jenis inkontinensia ini ya. Di sini terdapat defisiensi aktivasi atau defisiensi tonus sphincternya. Jadi sphincternya itu lemah ya. Sehingga tekanan abdomen yang meningkat misalnya saat batuk, bersin dan lain-lain gitu ya, bisa menyebabkan keluarnya urin. Nah, etiologinya antara lain bisa karena usia lanjut, riwayat multipara ya, banyak melahirkan saat usia produktif, histerektomi atau prolaps uteri ya pada wanita. Oke, terakhir ada functional incontinence. Sesuai namanya, fungsional ini tidak disebabkan oleh kelainan organik. Jadi setelah diinvestigasi ya, diperiksa-periksa, ternyata nggak ada tuh kelainan secara organ anatomisnya. Tapi dia tetap inkontinensia. Nah, ini seringnya disebabkan oleh faktor psikis. Ya, etiologinya bisa enuresis, yaitu mengompol pada usia yang lebih dari 4 tahun. Itu kan sudah tidak lazim ya. Atau kondisi-kondisi yang menyulitkan seseorang untuk mengakses toilet. Ya, misalnya pada orang yang cedera tungkai. Atau pada penderita demensia yang lupa letak toilet, misalnya gitu ya. Nah, untuk tata laksananya bisa kita lakukan apa? Pertama jelas kita harus tata laksana penyakit yang mendasari ya. Selain dari tata laksana penyakit yang mendasari, untuk overflow incontinence kita bisa lakukan kateterisasi dan rehabilitasi fisik ya. Untuk urge incontinence kita bisa lakukan fisioterapi otot dasar pelvis dan modifikasi kebiasaan minum dan berkemih ya. Jadi kita atur nih minumnya kapan supaya nanti berkemihnya kapan gitu. Nah, ini supaya pasiennya itu bisa lebih diterima di situasi sosial dan lingkungan ya. Atau kalau bisa dan terindikasi bisa kita lakukan pembedahan. Untuk stress incontinence kita fisioterapi menggunakan alat-alat anti inkontinensia atau pembedahan juga ya. Sedangkan untuk yang fungsional kita perlu investigasi lebih lanjut gangguan yang mendasari. Termasuk kalau perlu kita buat rujukan ke dokter spesialis psikiatri mungkin ya. Oke, mungkin segitu teman-teman tentang neurogenic bladder. Semoga bisa membantu belajarnya ya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masih ada usulan lainnya, boleh silakan tulis di kolom komen. Akan kami baca dan kami respon sesegera mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!